Bab 40. Kakak, kita para gadis harus cantik sendirian, biarkan limbah pelit ini hidup dengan tangan kananku. Pembawa acara wanita tertawa keras. Meski gelombang ejekan ini membuat jijik banyak orang yang lewat, penonton di ruang siaran langsung sangat heboh. Layar peluru juga disikat satu demi satu. Itu benar, kamu benar. Kita perempuan harus mandiri, dan kita tidak bisa menaruh harapan kita pada sampah seperti itu. Beraninya kamu menemukan pacar dengan gaji bulanan 5.000? Siapa yang memberimu keberanian? Jika gaji bulanan saya 5.000, saya belum punya tabungan, jadi lebih baik saya mati saja. Penonton di ruang siaran langsung mengirimkan rentetan ejekan, seolah-olah mereka sudah menghasilkan jutaan sebulan. Melihat popularitas yang semakin meningkat, pembawa acara wanita itu sangat bersemangat. Pasangan muda ini sangat membantu dia. Dia segera mengajar dengan eksentrik, "Kakak, nasib gadis-gadis kita tidak boleh dikendalikan oleh laki-laki. Ayo putus." Membiarkan pasangan ini putus secara terbuka adalah tujuannya. Jika target tercapai, maka siaran langsung hari ini dianggap selesai. Gadis itu ragu-ragu, karena gajinya sendiri hanya 3.000. Jika dia tidak punya pacar, siapa yang akan menghidupinya? Karena itu, lebih baik tidak putus atau tidak putus. Tapi mengingat wajahnya sendiri, dia masih ingin memberi pacarnya kesempatan. Melihat anak laki-laki malang itu, gadis itu berkata dengan dingin, "Saya tidak perlu membeli sepatu itu, tetapi saya harus mendapatkan iPhone baru." Mendengar ini, anak laki-laki itu sedikit putus asa. Ponsel Apple terbaru jauh lebih mahal daripada sepatu, dan dia bahkan tidak mampu membelinya. Anak laki-laki itu hanya bisa memohon padanya dengan sedih untuk tidak terlalu berubah-ubah. "Lian kecil, bisakah kita membicarakannya ketika kita pulang? Tolong. Kami mengadakan barbeque hari ini, dan aku membelikanmu satu set pakaian dan kosmetik baru. Harganya hampir 3.000. Aku benar-benar tidak punya uang." Postur anak laki-laki itu sangat rendah hati, dan dia hanya bisa terus memohon agar gadis itu sedikit lebih masuk akal. "Aku hanya memberimu beberapa ribu yuan, dan kamu bilang kamu tidak punya uang? Apakah kamu tidak tahu bahwa gajiku hanya 3.000? Siapa yang bisa menghabiskan uang yang kamu hasilkan?" Gadis itu menegurnya dengan marah, membenci pacarnya karena tidak tinggi, kaya dan tampan. Anak laki-laki itu ingin menangis tetapi tidak menangis. "Xiao Lian, saya mohon, bisakah kamu berhenti berbicara?" Semakin banyak orang berkumpul, dan semua orang bersimpati dengan anak laki-laki itu, tetapi sangat membenci gadis itu. Kakak, ini sangat menyedihkan, mengapa ada wanita seperti itu? Dia tidak tampan, di mana rasa superioritasnya? Yang lain benar-benar galak. Jika kamu begitu rakus akan uang, kamu mungkin jual juga. Para pria dan wanita di sekitar mulai berbisik dan menunjuk ke arah gadis agresif ini. Setidaknya kebanyakan orang berpikir bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh. Merasakan bahwa suasana di sekitarnya sedang tidak beres, gadis itu panik dan mulai memaki-maki pacarnya. "Tidak ada gunanya, tidak apa-apa jika aku tidak punya uang, dan aku diperlakukan seperti monyet." Kamu benar-benar lebih buruk dari sampah. Dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya, malah dia menyalahkan pacarnya untuk semua kesalahan. "Lian kecil, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Bocah itu terkejut. Gadis itu memerintahkan dengan sangat bangga, "Pergi." Kamu anjing yang tidak berguna, aku tidak ingin melihatmu lagi. Di bawah pengawasan banyak orang, wajah bocah itu memerah. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dan menunjuk ke gadis itu dan berteriak keras, "Sial. Aku tidak melayanimu lagi, aku masih bisa menjadi anjing yang menjilati sisa hidupku? Hanya kamu ingin menikah dengan Gao Fusuai? Ke neraka, ayo pergi." Keluhan dan amarah yang telah terkumpul selama bertahun-tahun akhirnya pecah, dan setelah bocah itu mengibaskan barang-barang di tangannya, dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Gadis itu tertegun di tempat, dia tidak menyangka pacarnya begitu tegas. "Lihat. Aku akan memberitahumu bahwa dia tidak mencintaimu lagi. Jika tidak, bahkan jika ada konflik besar, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan selalu berada di sisimu." Pasangan akhirnya putus. Pembawa berita wanita buru-buru memanggil dengan penuh semangat. Gadis yang mengira ada yang tidak beres, langsung setuju dengan kata-katanya.
Ya, orang yang bisa meninggalkanmu berarti dia sama sekali tidak mencintaimu. Saya bahkan tidak tahan dengan keluhan ini, kualifikasi apa yang saya miliki untuk jatuh cinta? Masih halo, bantu aku mengenali wajah sebenarnya dari anjing yang tidak berguna ini. Terima kasih telah membiarkanku keluar dari lautan penderitaan. Gadis itu berterima kasih kepada nyonya rumah untuk makan, dan tidak merasa ada yang salah. Pembawa acara wanita juga mengucapkan kata-kata munafik, tetapi dia telah memperhatikan gerakan di ruang siaran langsung. Benar saja, jumlah obrolan peluru di ruang siaran langsung meningkat tajam, dan hadiahnya mulai berlipat ganda. Ini membuatnya diam-diam bahagia. David, yang sedang menonton, melihat sekilas trik pembawa berita wanita. Tapi itu bagus, setidaknya bocah itu bukan lagi anjing penjilat, dan dia bisa lolos dari lautan penderitaan. Jika tidak, bahkan tanpa perselisihan pembawa berita wanita ini, gadis ini akan mengungkapkan sifat aslinya suatu hari nanti. Karena itu, jangan jadi anjing penjilat saat sedang jatuh cinta. Kalau tidak, tidak akan ada apa-apa. Mereka benar-benar penuh kebencian. Bagaimana mereka bisa menggertak orang seperti ini? Sandy sangat marah saat melihatnya. Karena, tindakan pembawa berita dan gadis perempuan sama sekali tidak seperti apa seharusnya penampilan wanita normal. Tapi sekarang terlalu banyak sup ayam beracun di internet, beberapa orang akan selalu terpengaruh. Oleh karena itu, ada pasar yang sangat besar untuk menjual sup ayam beracun. Gadis seperti dia dengan 3 pandangan dan prinsip yang benar tidak akan pernah terprovokasi oleh orang lain. Nyatanya, selama 3 tahun dia membesarkan David, tidak ada kekurangan sinisme di sekitarnya, dan itu bahkan lebih buruk. Tapi dia tidak pernah peduli, karena dia tahu bahwa dia sangat mencintai pria ini, itu sudah cukup. Pada saat ini, pembawa acara wanita dengan bangga memamerkan kepada penonton di ruang siaran langsung, jarang melihat bodhisatwa wanita seperti saya, semua orang setuju. Rentetan itu bergema dengan suara bulat. Tentu saja, anjing tak berguna semacam itu tidak layak untuk dikencani. Saya tidak tahu berapa banyak lagi penderitaan yang harus diderita gadis itu sekarang. Sungguh luar biasa memiliki jangkar di masyarakat yang dapat menyelamatkan orang dari penderitaan dan keadilan. Penonton dalam siaran langsung kamar menyaksikan dengan puas. Jelas gaji bulanan mereka tidak jauh lebih baik, tetapi rasa superioritas mereka tidak rendah sama sekali. Mereka yang tidak tahu mengira mereka semua adalah generasi kedua yang kaya. Pembawa berita wanita menyeringai lebar, saudari yang nyaman menonton, cepat dan kirim hadiah untuk mendukung gelombang. Bayi baru juga perlu berlangganan. Semuanya bagaimana mengidentifikasi scumbag, sangat sederhana dan praktis. Dia tidak lupa membuat gelombang iklan untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia melihat-lihat dan menemukan pasangan yang sangat luar biasa. Pasangan ini berbakat dan cantik, dan keduanya dalam kondisi yang baik. Apalagi kondisi materi mereka terlihat cukup berkecukupan, baru kali ini ia bertemu dengan pasangan seperti ini. Jika Anda bisa mengulangi trik lama pada pasangan ini, Anda pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, nyonya rumah berlari ke arah David dan yang lainnya dengan ponsel di tangan dan menghentikannya. Halo, saya pembawa berita untuk wawancara jalanan. Bolehkah saya mewawancarai Anda? Pembawa acara wanita itu tampak sangat sopan, tetapi mikrofon sudah ada di depan David dan Sandy. Tampaknya postur yang kuat ini tidak memungkinkan orang lain untuk menolak sama sekali. David dan Sandy tidak bisa membantu tetapi saling memandang, keduanya merasa geli karena kebetulan. Apakah penyiar wanita ini menatap dirinya sendiri setelah dia selesai menyakiti orang lain? Apakah dia mengira trik kotor seperti itu akan berhasil di mana saja? Oke, tanyakan saja apapun yang kamu mau. David mengangkat bahu, mengatakan itu tidak masalah. Sebuah kelicikan melintas di mata pembawa berita wanita, berpikir bahwa mereka telah dibodohi. Pria tampan, apakah kamu mencintai pacarmu? Tanya nyonya rumah. David mengangguk, tentu saja saya menyukainya, jadi apa gunanya? Pembawa berita wanita dengan cepat melanjutkan untuk bertanya, kalau begitu, apakah Anda bersedia menghabiskan semua gaji Anda untuk membawanya berbelanja? David segera menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Mendengar jawaban ini, pembawa berita wanita semuanya bodoh. Karena orang normal akan menjawab ya meski tidak langsung.
Tapi David berkata tanpa ragu bahwa dia tidak mau, yang membuatnya sedikit kewalahan. Kenapa kamu tidak mau? Bagaimana kamu bisa mencintainya jika kamu bahkan tidak ingin mengeluarkan uang? Apakah cintamu padanya munafik? Pembawa berita wanita menjawab dengan cepat, dan dengan cepat mengajukan serangkaian pertanyaan. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih bersemangat. Dia merasa bahwa efek dari wawancara ini mungkin lebih baik daripada yang tadi. David menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Saya tidak pergi bekerja, saya tidak dibayar, bagaimana saya bisa membawanya berbelanja?" Dia benar-benar tidak berbohong tentang ini. Sebagian dari uangnya disumbangkan oleh sistem. Sisanya adalah dividen dari aset atas nama, yang bukan gaji. Oleh karena itu, dari segi nilai total, dia sudah lebih dari puluhan miliar. Tapi dari segi gaji saja, dia adalah hantu yang malang. Jawaban ini mengejutkan nyonya rumah lagi. Ini adalah pertama kalinya dia mewawancarai pria yang begitu jujur tanpa pergi bekerja. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan lain, Sandy tersenyum lembut dan berkata, "Sebenarnya, saya telah bekerja untuk mendukungnya beberapa tahun terakhir ini, dan dia tidak bekerja sama sekali." Benar-benar berbeda. 99 dari 10 pasangan adalah laki-laki yang mengadopsi anak perempuan. Mengapa mereka menjadi laki-laki yang mengadopsi perempuan ketika mereka datang ke sini? Di ruang siaran langsung, penonton sudah mulai menyemprot, dan jumlah layar peluru terus meningkat. Sampah di antara sampah. Dasar vampir, aku membiarkan pacarku menjagaku saat aku tidak bekerja. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Ini ampas masyarakat. Cepat putus, ayo, Kak, kamu berhak menemukan yang lebih baik. Aku benar-benar membuka mata, masih ada orang di dunia ini yang makan nasi lunak dengan begitu benar. Kenapa bukankah anak ini mati? Dia masih punya wajah untuk hidup? Cepat lompat dari gedung, agar tidak menyakiti gadis lain. Tolong, jangkar, cepat dan selamatkan gadis ini, aku benar-benar tidak tahan melihatnya terus menjadi menghisap darah. Bab 41. Meskipun pembawa acara wanita tercengang, tetapi melihat reaksi penonton di ruang siaran langsung, dia tahu bahwa efeknya kali ini luar biasa. Jika Anda dapat memecahkan pasangan ini, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Pria tampan, lalu bagaimana kamu memiliki wajah untuk hidup? Biarkan pacarmu membesarkanmu. Pembawa berita wanita tidak bisa menahan cibiran. Sebelum David dapat berbicara, Sandy tertawa karena aku mencintainya. Tapi tidak mungkin seperti ini. Kamu perempuan, dan dia laki-laki. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita mengadopsi laki-laki? Jangkar wanita cemas. Sandy menerima begitu saja, jadi apa? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu mencintai seseorang, kamu harus mengeluarkan uang untuknya? Aku mencintainya, jadi masuk akal bagiku untuk membelanjakan uang untuknya? Tidak berdaya untuk membantah. Dia masih yang pertama ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan sihir semacam ini untuk mengalahkan sihir. Tapi dia tetap tidak menyerah, dia merasa gadis itu benar-benar gila, dan dia harus menyelamatkannya. Tapi dia tidak berharga, hanya sampah sosial, mengapa kamu masih bersamanya? Pembawa acara wanita itu bertanya dengan cemas. Sandy tampak acuh tak acuh. Pertama, dia adalah harta saya, bukan ampas masyarakat. Kedua, Anda juga baru saja mengatakan bahwa jika Anda mencintai seseorang, Anda tidak akan pernah meninggalkannya. Apakah itu masuk akal? Jangkar wanita itu tertegun tak bisa berkata-kata. Logika yang digunakan oleh Sandy benar-benar rutinitas yang biasa dia gunakan, yang membuatnya tidak bisa menghadapinya. Pembawa acara wanita tidak bisa membantah, dia hanya bisa bertengkar terus terang, tidak. Tidak, gadis-gadis kita sangat berharga, mengapa kita harus mengambil tanggung jawab ini? Tidak bergantung pada laki-laki. Tidak hanya aku tidak bergantung pada laki-laki sekarang, tapi aku bahkan bisa mendukung laki-laki. Bukankah seharusnya aku menjadi patokan bagi perempuan? Ini. Untuk pertama kalinya, pembawa acara perempuan memiliki keinginan untuk mati. Dia tiba-tiba menyesalinya, salah mewawancarai pasangan ini. Dia merasa bahwa gadis itu telah diracuni terlalu dalam, dan tidak ada cara baginya untuk menyelamatkannya.
Rentetan itu juga mulai memarahi Sandy dengan gila, mengatakan dia terlalu bodoh. Jangkar, kamu harus menyelamatkannya? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat teracuni. Petik 2. Kurasa dia tidak bisa diselamatkan, wanita seharusnya tidak membesarkan pria. Pagoda 7 tingkat, jika Jangkar, jika Anda dapat membawanya kembali, pesawat dan kapal pesiar pasti akan dikirimkan kepada Anda. Benar, selama Anda dapat membawanya kembali, hadiah pasti sangat diperlukan. Penonton adalah mendesak pembawa berita wanita untuk menyelamatkan Sandy, dan mereka juga berjanji akan memberikan banyak hadiah. Hal ini membuat pembawa berita wanita yang mundur mulai mengumpulkan keberaniannya kembali. Demi uang, betapapun sulitnya, saya akan terus melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata dengan senyum dingin, "Kakak, dengan kondisimu, ada baiknya menemukan pria yang lebih baik. Pacarku tidak sebaik dirimu, tapi pacarnya adalah seorang eksekutif perusahaan, dengan pendapatan tahunan 500.000. Saya punya teman lain, dia sangat biasa dan memiliki sosok yang buruk, tetapi pacarnya memberinya uang saku 50.000 setiap bulan. Sahabat lainnya tumbuh di pedesaan, tapi sekarang saya juga telah bertemu pangeran tampan saya sendiri, dan saya tidak perlu melakukan apapun di mansion setiap hari. Jika itu kamu, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menemukan pria yang lebih baik." Pembawa acara wanita memberikan beberapa contoh berturut-turut, yang semuanya dibuat-buat. Tetapi orang paling takut dengan perbandingan, dan akan ada celah jika ada perbandingan. Begitu Sandy tahu bahwa pacarnya tidak cukup baik untuknya, dia akan benar-benar sadar. Misi penyelamatannya juga sukses total. Khawatir Sandy akan bunuh diri dengan kalimat lain, setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia segera menyalahkan David. "Pria tampan, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersama gadis yang luar biasa? Apakah kamu pikir kamu layak?" Dia bertanya dengan sangat langsung dan tajam. Karena bahkan pria dengan sedikit harga diri pun tidak tahan dengan ejekan semacam ini. Pada saat itu, bahkan jika Sandy memperlakukannya dengan sepenuh hati, dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Tapi dia tidak menyangka David tersenyum percaya diri, "Tentu saja Anda memenuhi syarat." "Mengapa tidak?" David berkata dengan ringan, "Mobil sport, Rolls-Royce, dan 20 villa. Apakah menurutmu itu cukup? Kamu bisa membual tentang itu." Seorang pria yang makan makanan lunak dan mengatakan dia memiliki mobil mewah dan villa? Siapa yang akan percaya itu? Balas pembawa acara wanita. Dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan David. Rentetan itu juga mulai mengejek. Bocah ini benar-benar merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia jelas penghisap darah yang makan makanan lunak. Beraninya dia mengatakan bahwa dia memiliki mobil dan villa mewah? "Aku tidak malu dibesarkan oleh pacarku, tapi aku bangga akan hal itu. Orang seperti ini menjijikkan. Tidak pantas untuk hidup, aku sangat kesal." Kata-kata David berhasil menyulut kemarahan penonton di ruang siaran langsung, dan mereka semua mengaku mengekspos David dan membiarkannya menembaknya sampai mati. Pembawa berita wanita ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi David terlalu malas untuk bermain dengannya. "Beri jalan, aku akan kembali." David mendorongnya ke samping, lalu berjalan ke tempat parkir bersama Sandy. Jangkar wanita buru-buru mengikuti dengan peralatan. "Jangkar, anak ini memiliki hati nurani yang bersalah, dia ingin melarikan diri. Kejar dia. Dia pasti melarikan diri karena dia takut, artinya kita siap menang." Wawancara, "Jadi dia kabur?" Melihat David dan yang lainnya pergi, penonton di ruang siaran langsung menjadi bersemangat dan bersemangat. Dan dengan cemas mendesak pembawa berita wanita untuk mengikuti, dan tidak boleh membiarkan mereka pergi. Pembawa acara wanita juga tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, jadi dia tidak berani menunda sejenak. Dia mengikuti David dan yang lainnya sampai ke tempat parkir, tepat pada waktunya untuk melihat David dan yang lainnya masuk ke mobil sport hitam. "Ups, aku tidak bisa menyusul." Jangkar wanita itu diam-diam berteriak dengan buruk. Tapi mobil sport hitam itu dengan cepat menarik perhatiannya. "Mobil yang sangat tampan, supercar merek apa ini?"
Pembawa berita wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak mengenal mobil, dia hanya tahu tentang mobil tampan adalah mobil sport. Beberapa orang di sekitar juga menemukan mobil itu, dan mereka semua berteriak kaget. Lihat, itu terlihat seperti mobil sport Bugatti? Apa, asli atau tidak? Saya melihat seseorang memposting foto di Moments hari ini. Mungkinkah yang ini? Terkagum-kagum. Bagi pecinta mobil, ketika bertemu dengan beberapa mobil mewah di jalan, mereka akan mengambil foto dan mengirimkannya ke Moments. Bugatti Sound of Night milik David tidak terkecuali. Nyatanya, Voice of the Night-nya menjadi sangat populer di kalangan teman-teman setempat. Lagi pula, mobil sport dengan level ini sangat langka di dunia. Kami sangat beruntung melihat Anda di jalan. Nyonya rumah tertegun ketika mendengar ini, mobil sport Bugatti? Apakah itu mahal? Bagaimana jika dibandingkan dengan Ferrari? Orang di sebelahnya memandangnya dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, apa itu Ferrari? Hanya beberapa juta dolar, Bugatti harganya puluhan juta. Apa? Mobil ini harganya puluhan juta? Mata pembawa acara wanita hampir jatuh karena kaget. Dia hanya membuat ratusan ribu siaran langsung begitu lama. 1 juta adalah angka astronomi baginya. Namun, sebenarnya mobil harganya puluhan juta? Harganya terlalu menakutkan, bukan? Apakah itu benar-benar terjangkau? Tepat ketika dia tidak percaya, pria itu berkata dengan bangga, kamu salah, mobil ini berbeda, ini satu-satunya suara malam di dunia. Harganya lebih dari 100 juta. Kalimat ini hampir mematahkan nyonya rumah. Benarkah ada mobil mahal di dunia? Mustahil, laki-laki itu adalah sampah, diakuinya sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa membeli mobil mewah kelas atas? Mungkinkah itu palsu? Penonton di ruang siaran langsung juga mengungkapkan ketidakpercayaannya, namun beberapa orang mengingat video pendek yang sempat populer beberapa waktu lalu. Itulah video si tampan Shen Hao menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli kalung untuk kekasihnya. Tunggu. Pria tampan barusan itu sepertinya yang menghabiskan 1 juta dolar untuk membeli kalung untuk pacarnya. Apa? Benarkah? Gadis kemunculan singkat. Gadis itu barusan. Luar biasa, Anda bisa bertemu seperti ini? Ya Tuhan, bukankah kita melewatkannya? Bagaimana dewa seperti itu bisa dikenali di depan mata kita? Apa-apa? Aku benar-benar ingin mengenalnya. Aku benar-benar iri pada gadis itu, andai saja aku punya pacar yang luar biasa. Setelah penonton di ruang siaran langsung mengenali David, gaya rentetan itu langsung berubah. Semua orang sangat memuji David, dan mereka sangat ingin mengenal David. Mereka sepertinya sudah lupa bagaimana mereka mengejek David beberapa menit yang lalu.